Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Memang wabarakatuh. Pak Syamsuddin. Alhamdulillah. Hari ini saya bersama dengan Pak Syamsuddin, Kepala Desa di Jajawar, Jajawar ya, Kota Jajawar, Kota Banjar, Kota Kecamatan Banjar. Kecamatan Banjar, dan ini salah satu contoh dan bukti bahwa tidak seluruh kota itu di bawahnya adalah kelurahan. Ternyata desa juga ada di wilayah kota, dan Kota Banjar, Jawa Barat adalah salah satu contoh. Ada berapa desa yang Ada 16 desa. 16 desa. Yang lainnya kelurahan. Yang lainnya kelurahan. Totalnya berapa semua? 25. 25 ya. Tadi yang desanya 16. 16. Berarti sekitar 9 kelurahan. 9 kelurahan. Masih lebih banyak desa ya, Iya. kalau gitu. Memang dulunya sebelum jadi Kota Banjar, Sebelum jadi Kota Banjar, posisinya sebagai Kotif Banjar. Kotip ya, kota Kotif administratif. Banjar, itu memang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa desa berkedudukan di kabupaten atau di kota. Persis begitu. Ini satu fakta dan bukti yang luar biasa. Bagaimana dampak dari undang-undang itu sendiri Betul terhadap sekali. desa, seperti apa? Yang pertama dari aspek pengakuan, Rekognisi ya. pengakuan terhadap desa luar biasa, termasuk adalah desa bisa menyelenggarakan pembangunan secara maksimal walaupun bertahap. Salah satunya adalah keberpihakan anggaran. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat ya, dan masih terus, kalau satu saat anggarannya tidak diberikan lagi gimana tuh? Masih perlu persiapan Masih perlu kayaknya. persiapan. Masih perlu. Oke, ini aspirasi untuk pusat ya, bahwa oke lah, saat ini desa juga berkorban ya untuk COVID, sama-sama menangani COVID-19, tetapi dana itu adalah sebagai salah satu bentuk hibah dan kesadaran desa untuk ikut mensukseskan program nasional untuk menangani permasalahan COVID ini atau pandemi ini. Dan sudah barang tentu dana itu ketika sudah tidak lagi dialokasikan untuk COVID, maka dikembalikan ke desa, dan desa mudah-mudahan bisa memanfaatkannya lebih jauh. Betul sekali. Ya. Hanya memang untuk tahun ini dana desa yang dari pusat ada 3 tahap, masing-masing tahap 3 termen lagi. Ini menyulitkan bagi desa untuk melaksanakan pembangunan. Jadi menjadi 9 kali pencairan dari dana desa. Sekali lagi mohon bisa diperjuangkan, barangkali kalau bisa 1 atau 2 tahap saja cukup. Tidak menjadi 9 tahap nih, seperti tahun ini. Kalau tahun-tahun sebelumnya berapa tahap? 3 tahap. Cukup 3 Cukup tahap 3 ya. tahap, tapi tahun ini setiap tahapan 3 pencairan. Mungkin karena terkait dengan COVID tadi. Mungkin. Ya. Tapi memang sangat kesulitan. Kemudian apalagi nih potensi Jajawar ini yang bisa dikembangkan? Apakah ada potensi wisatanya di sini? Potensi wisata cukup dengan dilintasi Sungai Citanduy, cukup menyimpan potensi yang banyak. Hanya memang karena lahannya milik warga, kemudian sungainya juga milik BBWS Citanduy. Jadi masih terkendala regulasi untuk leluasa mengembangkan potensi itu. Bentuk pengelolaan wisatanya apa yang bisa dikembangkan dari sungai itu? Salah satu yang unik itu adalah ada namanya Patimuan, pertemuan 2 sungai, Sungai Cimuntur dengan Sungai Citanduy. Sungai Citanduy airnya jernih, dan Sungai Cimuntur itu airnya keruh. Gitu ya. Kemudian di atasnya ada jembatan kereta api. Jadi keindahannya cukup luar biasa kalau dikembangkan gitu.
Itu suka terjadi banjir atau di situ? Ya sesekali, tetapi memang tidak membahayakan warga Selama masyarakat. ini ya, belum pernah ada korban di balik itu semuanya. Paling yang kalau justru di musim kemarau, kalau korban tenggelam biasanya di musim kemarau. Oh gitu, musim hujan malah Di jarang, musim hujan tidak mungkin pernah. sadar Masya masyarakat. Allah, Masya Allah. Kalau lihat potensi ini, saya sering mengatakan nih Pak Kades, bahwa Indonesia tak layak miskin. Setuju? Setuju sekali. Yang ada adalah bagaimana kita menata regulasi yang jauh lebih baik. Betul Saya sekali. kira itu persoalan. Jadi ada banyak hal yang kita sangat bersemangat untuk menerjemahkan ide-ide cerdas dari masyarakat, tapi regulasi belum memihak mungkin barangkali. Termasuk tadi ya pengelolaan yang 1 miliar ini Betul juga sekali. terlalu mengikat. Betul sekali. Baik hadirin sekalian, siapapun yang melihat video ini mudah-mudahan terinspirasi dengan potensi Jajawar Banjar, Kota Banjar, Jawa Barat, persis berbatasan dengan Jawa Tengah ya. Jawa Tengah, kemudian dengan Ciamis juga. Majenang, ya termasuk berbatasan dengan Ciamis. Insya Allah dengan kepemimpinan Pak Kades dan juga seluruh perangkat desa yang begitu kompak mereka bersama-sama, perkembangannya juga baru berapa tahun ini desa ini? 14 tahun. Baru 14 tahun karena hasil pemekaran ya. Pemekaran dari desa Ciberem. Dari desa Ciberem sebelumnya dimekarkan, dan pemekaran desa juga ternyata membawa dampak yang sangat positif dan manfaat buat pengembangan desa itu sendiri dan masyarakat yang ada di dalamnya. Hatur nuhun Pak Samsudin, informasinya mudah-mudahan menginspirasi semuanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jangan lupa like, share, subscribe. Channel inspirasi dari Kang Haji Amang Safrudin ya. Jangan lupa subscribe ini.